Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Novia Damayanti, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah Gelombang ke-32, dengan nomor peserta F32058. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola laboratorium komputer. Aplikasi manajemen laboratorium komputer merupakan sebuah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana ada komputer yang berperan sebagai pengelola yang disebut dengan komputer server, akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang dikelolanya secara jarak jauh atau istilahnya remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya akan disebut sebagai komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut harus saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer, baik melalui kabel ataupun nirkabel. Aplikasi manajemen laboratorium komputer yang akan digunakan adalah aplikasi Pheon. Ada beberapa fitur yang Pheon miliki. Yang pertama adalah fitur monitoring, di mana dalam mode ini kita bisa memiliki gambaran umum dari semua komputer dan melihat konten layar dalam gambar yang lebih mini. Yang kedua adalah full screen demo atau window demo. Yang ketiga adalah fitur lock. Yang keempat adalah fitur remote view atau remote control. Yang kelima adalah fitur power on, reboot, dan juga power down. Dan yang keenam adalah fitur text message. Adapun fitur Pheon yang lain, yang berikutnya adalah fitur run program atau menjalankan program, lalu fitur membuka website, pengiriman file, dan juga fitur screenshot. Untuk menginstal aplikasi Pheon ini, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah komponen hardware dan sistem software. Untuk hardware, setidaknya komputer atau laptop yang kita miliki harus memiliki RAM 2 GB. Sedangkan untuk Windows yang dapat digunakan itu mulai dari Windows 7, 8, ataupun 10 dengan 32 bit atau 64 bit. Untuk memastikan atau melihat apakah komputer yang kita miliki memiliki spesifikasi yang sesuai, yang bisa kita lakukan adalah masuk ke dalam Windows Explorer, lalu klik This PC, setelah itu klik kanan, lalu klik Properties. Dan di sini kita bisa lihat spesifikasi dari PC yang kita miliki. Di sini bisa kita lihat bahwa sistem yang digunakan itu adalah 64 bit, sehingga nanti saat kita menginstal Pheon, kita menggunakan operating system yang 64 bit. Setelah memastikan komputer kita memiliki operating system yang sesuai, maka langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah mendownload aplikasi Pheon di website Pheon yang seperti tampak pada layar. Kita bisa memilih operating system yang sesuai. Jika laptop kita memiliki operating system 64 bit, maka kita download di Windows 64 bit. Akan tetapi, jika operating system laptop atau komputer kita itu adalah 32 bit, maka kita download Pheon di Windows 32 bit. Saya akan contohkan di sini, mendownload dulu untuk Windows dengan 64 bit. Setelah selesai mendownload aplikasi Pheon seperti tampak pada layar, maka yang bisa kita lakukan berikutnya adalah melakukan proses instalasi. Saat proses instalasi Pheon pada komputer master, kita melakukan proses instalasi seperti biasa dengan mencentang kedua komponen ini tanpa mengubah apapun. Sedangkan untuk nanti di komputer klien, komponen Pheon Master ini dihilangkan centangnya, jadi cukup hanya satu yang dicentang yaitu interception driver.
Setelah aplikasi Feon terinstall, maka akan muncul simbol seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan masuk ke proses berikutnya, yaitu konfigurasi Feon. Untuk proses konfigurasi Feon ini, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita masuk dulu ke fitur general. Di general ini, untuk yang authentication method, kita ganti dulu menjadi key file authentication. Oke, selanjutnya untuk service ini kita abaikan, master kita abaikan, akses control juga kita abaikan, lalu kita masuk ke authentication key. Nah, ini kita delete terlebih dahulu. Karena ini merupakan komputer master, maka kita akan membuat dulu pasangan kunci, di mana kita bisa menggunakan create key pair di sini. Kita klik terlebih dahulu, lalu kita tuliskan nama kita atau identitas kita. Misalnya di sini saya tuliskan Reni, kita klik OK. Kita OK kembali. Nah, nanti di sini akan terbentuk Reni private dan juga Reni public. Langkah berikutnya adalah klik yang public. Setelah itu export key. Setelah export key, kita simpan di flash disk yang sudah kita siapkan. Lalu kita save. Oke, sampai successful. Setelah selesai melakukan ekspor pasangan kunci ke flash disk, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah klik location and computers. Selanjutnya, di sini kita tambahkan lokasi lab kita. Lalu di sini diklik, bisa dituliskan nama labnya. Contoh misalnya lab_Reni. Dan setelah ini, kita apply. Yes. Dan biasanya akan meminta proses restart. Setelah sampai tahapan ini berarti selesai untuk pembuatan atau penginstalan Feon di komputer master. Setelah selesai membuat laboratoriumnya, langkah berikutnya adalah menginput nama komputer yang akan kita jadikan komputer klien. Di sini saya punya contoh satu komputer, satu laptop dengan nama laptop strip 1 IHJC3SV. Lalu di sini juga kita kopikan lalu kita pastikan. Setelah ini kita apply. Yes. Maka selesai untuk proses di komputer master. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan instalasi di komputer klien. Tahapan berikutnya yang akan kita lakukan adalah proses instalasi pada komputer klien. Secara prinsip, proses instalasi pada komputer klien sama seperti proses instalasi pada komputer master. Hanya yang dibedakan di sini adalah, seperti sudah saya jelaskan di awal, bahwa pada saat instalasi di komputer klien, maka yang dicentang itu hanya interception driver. Baik, setelah tahap instalasi di komputer klien selesai, langkah berikut yang kita lakukan adalah konfigurasi di komputer klien. Cara konfigurasinya sama seperti tadi. Ini untuk general, kita cek dulu logon authentication-nya kita ganti menjadi key file authentication karena tadi di master pun kita menggunakan key file authentication. Lalu untuk authentication key-nya kita import key-nya dari data yang sudah kita simpan di flash disk. Oke, berarti kita cari dulu data di USB-nya. Kita kopikan. Nah, di sini Reni public key. Oke, lalu kita open.
Oke. Oke. Setelah ini kita masuk ke location. Setelah ke location, kita tambahkan lab komputer tadi. Berarti tadi nama lab masternya itu adalah lab underscore Reni. Lalu setelah ini kita apply. Yes. Maka secara otomatis komputer klien ini sudah terinstall dengan atau sudah terhubung dengan komputer master yang kita miliki. Setelah melakukan konfigurasi di komputer klien, maka langkah yang bisa kita lakukan berikutnya adalah proses monitoring. Kita bisa masuk ke VN Master, dan di sini bisa kita lihat bahwa komputer klien sudah terhubung dengan komputer master. Setelah ini komputer master bisa melakukan proses monitoring terhadap komputer klien dan juga memanfaatkan berbagai macam fitur-fitur yang terdapat di VN Master ini. Demikian pemaparan ini saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.